Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita latihan soal plus pembahasannya ya. Sekaligus pembahasannya untuk persiapan PTS. Kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu share screen. Bismillah. Ya. Ini latihan soal, materinya diambil besok PTS itu diambil dari bab 1 dan bab 2. Bab 1 itu tentang al-madrasah yang berisi tentang jar majrur, ada fi, ada ala, ada ila, ada min. Terus kemudian di bab 2 itu ada al-faslu, pelajaran al-faslu, topiknya yang di situ ada dzaraf makan, ada amama, waro'a, sama janiba. Oke, langsung saja. Yang pertama, gambar yang sesuai dengan wacana berikut adalah, kita lihat wacananya. Ismi, namaku, Sulaiman. Aku atau saya seorang murid. Terus kemudian seorang murid di sekolah Muhammadiyah. Aku di kelas atau aku di dalam kelas. Aku di kelas atau aku di dalam kelas. Nah, kita dari gambar ini fokus ini yang kita jadikan fokus ini. Ana fil fasli. Nah, di situ ana fil fasli. Kalau yang A jelas enggak ya? A jelas enggak. Itu kantin, kamar mandi juga enggak. Nah, kemungkinan 2 ini yang ada siswanya. Nah, kalau yang C ini karena ada banyak buku-bukunya, jadi dia perpustakaan ya. Jadi bukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus untuk sekarang ini ada bacaan ini untuk soal nomor 2 sampai 4. Oke. Yang nomor 2 ini pokoknya 2 dan sampai 4 itu bacaannya mengikuti ini. Hadza, ini Hasan. Hasan itu kan laki-laki, makanya dia pakai kata tunjuknya hadza. Terus saya dari Jakarta. Saya di Maksof itu kantin. Saya di kantin, dan Usman dan Ali di Sahah itu halaman. Wa Hasanah di maktabah. Maktabah itu ini ya, maktabah itu perpustakaan. Jawaban yang tepat pada pernyataan berikut sesuai dengan bacaan itu adalah man fil maktabah. Fokus di maktabah. Nah, ini maktabah yang di fil maktabah. Siapa sih? Man itu siapa? Man itu siapa? Kalau min dari. Berarti siapa yang di maktabah, siapa yang di perpustakaan? Hasanah. Ya, jelas ya. Terus topik bacaan tersebut. Yang namanya topik itu berarti bacaan itu menceritakan tentang apa sih yang diangkat itu tentang apa. Nah, ini kita fokus di yang pernah kita pelajari. Karena ada maksof itu kantin. Terus ada sahah itu halaman, ada maktabah itu perpustakaan, yang ada halaman, ada perpustakaan, ada kantin, kira-kira apa? Sekolah ya. Ini topik pelajaran pertama ya. Pelajaran ke-1 madrasah. Kalau faslen jelas enggak. Kalau kelas kan ada papan tulis, ada meja kursi. Kalau halaman perpustakaan dan lain sebagainya itu kan sekolah. Masjid juga enggak. Kenapa sih masjid enggak? Padahal ada halaman. Tapi kan enggak ada kantin, enggak ada itu ya, perpustakaan pun kadang ada nih masjid. Tapi tema kita juga yang disesuaikan dengan di bahasa Arab pelajaran pertama. Terus tilmidah kan jelas, tilmid jelas nggak mungkin karena itu murid. Oke, yang nomor 4 sekarang. Jumlah huruf jar pada bacaan di atas adalah jar. Kita lihat hadza bukan, jar itu min. 1. Ini 1. Min dari
fi 2, di ini enggak, Wah juga enggak, Ali juga enggak, fi 3, ini enggak, 4. Berarti jumlahnya ada 4. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Soal nomor 5, 6. Ya, nomor 5. Korok tuh itu aku membaca atau saya membaca ma'a bersama ashabi itu sahabat ya, sahabatku. Ashab itu sahabat, yaknya ini ku menunjukkan berarti sahabatku. Aku membaca bersama sahabatku Fatimah dan Aziz dan Ridwan di hari yaum tuh hari ya. Yaum tuh hari, Jumu'ah itu Jum'ah. Berarti aku dan teman-teman tadi dan sahabat-sahabat tadi membaca di hari Jumat. Terus nahnu kita atau kami wajadna itu kami apa ya? Kayak mencari atau ya kayak semacam mencari kitab-kitab atau buku-buku. Kitab itu buku ya. Tapi kalau kutubah itu banyak, kitabnya banyak, kutub itu kitabnya banyak, berarti kitab-kitab atau buku-buku, mencari buku-buku muhtalifah. Muhtalifah itu apa ya? Mencari buku-buku yang beragam. Muhtalifah itu beragam. Jadi buku-bukunya itu beragam. Nah, kira-kira di mana mencari buku yang beragam? Mencari buku yang beragam itu di masjid. Apakah mungkin masjid untuk sholat? Tidak ya. Ghurfatul Ustadz, ruang guru juga enggak. Terus maktabah, perpustakaan, iya, mencari buku-buku yang berbagai macam itu di perpustakaan. Al-Hatiqoh itu kebun, jelas enggak. Berarti jawabannya yang C. Terus kemudian gambar yang sesuai dengan kosakata hammam. Hammam itu kamar mandi. Kamar mandi. Hammamun itu kamar mandi. Nah, sudah jelas ya. Ini ya. Kalau ini masjid, ini sahah, ini ghurfatul ustaz. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 7. Arti kata yang bergaris bawah pada kalimat berikut adalah Laila dan Zainab di Maksof. Maksof itu kantin. Maksof itu kantin. Kelas itu faslun. Masjid itu masjidun. Kebun itu apa tadi? Kebun tadi, ibu kakak lupa atau kebun tadi apa? Hatikoh ya, hatikoh. Nah, hatikoh. Ya, kebun tadi hatikoh. Terus sekarang yang nomor 8. Arti kata yang bergaris bawah. Kita fokus saja yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah adalah ghurfatul ustad. Ghurfatul ustad, ada kata ustad. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu ghurfatul itu apa, ustadnya kan tahu, guru kan. Nah, berarti ini ruang guru. Ini kamar mandi hammam. Halaman tuh sahah. Terus kelas tuh fasul. Terus lanjut. Ini untuk apa? Bacaan ini untuk menjawab soal nomor 9 sampai 10. Hadhihi ukhti. Kenapa kok hadhihi? Karena ukhti itu saudara perempuanku. Saudara perempuan uhtun. Tambahi
ya kasroh ti. Ti itu ku, dari saudara perempuanku. Makanya di sini hadhihi. Kata tunjuknya hadhihi. Ini saudara perempuanku. Ismuha, ismu itu nama, ha itu nya. Namanya Aminah. Dia tilmizah. Tilmizah itu murid perempuan di sekolah Muhammadiyah. Dia ini nggak cocok ya, ini salah kalau ana. Dia bla 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 Yogyakarta. Masa di atas? Dia di atas Yogyakarta, nggak mungkin. Ini makanya ini salah. Terus saya dan Aminah di kelas, di dalam kelas, dan Mahmud dan Hanif di halaman. Saya titik-titik. Nah, oke. Jadi soalnya ada di, kita cermati ya, tadi soalnya ada di bawah. Kita lanjut. Huruf jar yang bergaris bawah pada wacana tersebut salah. Huruf jar yang tepat adalah, oh ya kan, benar toh, salah. Karena aneh. Nih, yang bergaris bawah ini loh. Ini salah. Nah, yang betul yang mana? Kalau dari bahasa Indonesia kan dia titik-titik Yogyakarta. Berarti kan dia dari Yogyakarta. Kalau dari itu berarti bahasa Arabnya adalah yang ini. Min, ini dari. Dari. Di atau di dalam. Ala, di atas. Ila, ke. Terus kita lanjut. Frase yang tepat untuk melengkapi wacana di atas adalah yang titik-titik tadi ini. Yang titik-titik ini. Ini yang nomor 10. Jadi kan ini kan menceritakan ya saudaranya, terus dia di sekolah dasar, terus dia dari Yogyakarta, terus saya dan Aminah itu dalam kelas, terus sedangkan Muhammad dan Hanif itu di halaman. Nah, di situ ana titik-titik. Berarti untuk yang tepat untuk ngisi ana titik-titiknya itu apa? Ana titik-titik. Di nomor 10. Tahzan. Ana sedih. Tahzan. Enggak mungkin ya. Salah. Enggak ada keterangan itu tuh. Terus yang B. Ana masrur fi hadhil madrasah. Masrur senang ya. Kemarin udah Ibu ralat toh yang pelajaran pertama. Waktu itu Ibu mengartikan masrur itu nama orang. Ternyata masrur itu bahagia atau senang. Oh, senang. Berarti ana senang di sekolah ini. Terus madrasah tok. Berarti ana madrasah. Masa saya sekolah nggak mungkin. Ana Mahmud dan Hanif. Masa aku Mahmud dan Hanif bisa mungkin. Berarti jawabannya hanyalah ini. Ya, kayak gitu. Cara mengidentifikasi atau menganalisa. Terus lanjut nomor 11. Nomor 11, kalimat berikut yang berkaitan dengan sekolah adalah, yang berkaitan dengan sekolah yang mana? Ini Zahra pergi, Zahabat itu pergi, ila Jabal itu gunung. Zahra pergi ke gunung. Terus Ana senang. Ini Zahra pergi ke gunung. Ini Zahra pergi ke gunung ya, artinya ini saya senang atau saya bahagia. Ini kita di kelas. Ini kami. Kenapa kok kami? Ini ada Nana nih. Nah, zahabna berarti kami pergi ke Syati. Syati itu pantai. Ini pantai.
kalau ini tadi gunung. Ini senang atau bahagia. Nah, berarti yang berkaitan dengan sekolah, ayo hanya ini toh yang berkaitan dengan sekolah. Nahnu fil fasl. Atau nahnu fil fasli. Kalau fi itu fasli. Terus ungkapan yang tepat untuk nomor 12. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut sesuai dengan gambar. Gambarnya berangkat ke sekolah. Faizah. Faizah. Aina di mana zahabti di mana Aina di mana kamu pergi. Maksudnya kemana ya ini kemana kamu pergi. Kemana kamu. Ti ini kembali ke kamu. Ti-nya itu kamunya itu perempuan ya. Ti. Ti itu dari kata anti. Anti itu kamu perempuan. Nah, kemana kamu pergi? Ya, Kailah. Kailah jawabnya, nek kamu berarti, nek, misalnya, man ismuki, man anti. Berarti kan, sing ditanya, siapa koe? Berarti kan sing yang ditanya akan jawabnya, aku. Nah, kayak gitu. Siapa kamu? Saya adalah, kayak gitu. Nah, berarti yang pertama harus kita cari adalah saya, ada kata sayanya ada. Nah, karena itu perempuan ya, kita cari juga perempuan. Kailah itu kan perempuan. Berarti zahabat. Enggak juga ya zahabas. Zahabas itu iya, tapi kan yang ditanya kamu, maksud dia. Berarti yang ditanya siapa kamu ya berarti aku adalah, bukan siapa yang ditanya kamu dia, kan enggak mungkin. Berarti ini salah. Zahabtu tuh saya pergi. Saya pergi, ini saya pergi. Nah, ini dia pergi. Dia pergi. Dia pergi, Zahroh. Zahroh, nama orang tadi, Zahroh. Ila Jabal. Ini Kailah, ini Zahroh. Jelas nggak mungkin juga. Terus nahnu itu kita. Nahnu, kita di kelas. Zahaba ila masjid. Zahaba itu untuk laki-laki ya, untuk laki-laki, untuk huwa dia. Untuk huwa. Laki-laki, padahal ini Kailah perempuan. Nah, berarti jawabannya ini. Lagian kalau ini pun kalau misal juga tidak, selain dia laki-laki juga tidak mungkin juga karena kan yang ditanya kamu. Kenapa yang jawabannya dia? Kan huwa kan dia. Dia tapi ini laki-laki. Laki-laki. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, langsung nomor 13. Kita lanjut. Nah, kok nggak naik? Oke. Kelandangan. Nomor 13. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi dialog berikut adalah Ibrahim. Ibrahim titik. Mau jawabnya Afwan. Ayo, apa kemarin udah keluar loh ya di penilaian harian keluar. Ketika jawabnya Afwan, itu berarti dia berawal dari dia mengatakan syukron. Terima kasih. Afwan tuh you are welcome atau sama-sama. Nek ma'assalamah bersama keselamatan. Ini bersama keselamatan, artinya bersama keselamatan. Terus bersama keselamatan. Atau keselamatan bersamamu lah, intinya kayak gitu. Terus alhamdulillah ya alhamdulillah, ilaliko sampai jumpa. Jumpa atau sampai bertemu.
Berarti nek afan, sukron, sukron. Terima kasih, afan, sukron, afan. Terima kasih, sama-sama. Terus lanjut nomor 14. Gambar yang sesuai dengan percakapan berikut. Ahmad berkata, apakah Siti di kebun atau di taman? Ya Naswa, apakah Siti di kebun atau di taman? Ya Naswa. Naswa jawabnya, naam, Siti di kebun. Mana ya yang ada gambar kebun? Kita cari. Kalau yang A jelas enggak, B jelas enggak. Kan itu masjid sama perpustakaan. B kantin. Nah, berarti tinggal jawabannya tinggal D, kebun-kebun. Terus nomor dialog ini untuk soal nomor 15 sampai nomor 16. Oke, soal 15 sampai nomor 16. Sebentar. Oke. Fani titik-titik. Aina anta ya Faiz. Faiz jawab ana minal maktabah. Saya dari perpustakaan. Aina di mana kamu? Hai Faiz. Faiz jawab aku di perpustakaan. Huruf jar yang tepat untuk melengkapi pernyataan Fani. Oh, pertanyaan, maaf. Pertanyaan Fani. Nah, ini. Kira-kira apa huruf jarnya? Min itu dari. Dari. Ini wa itu dan. Ala itu di atas. Dan itu tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk huruf jar. Terus fi itu di atau di dalam. Jadi yang nggak mungkin di atas, nggak mungkin di dalam, tidak mungkin juga dan. Berarti jawabannya yang jelas ini ya, min ya. Dari mana kamu? Hai Faiz, aku dari perpustakaan. Terus tempat yang dikunjungi Faiz saat di sekolah adalah, dijawab ya tadi, perpustakaan. Terus sekarang penulisan huruf sambung yang benar. Huruf H. H sambungnya seperti ini. Ketemu dal. Dal dengan ya tidak bisa sambung. Jadi ya-nya bentuknya tuh seperti ini. Terus ya dengan kof bisa sambung. Kof dengan tak bisa sambung. Oke, berarti yang di. Oke, kita lanjut. Nomor 18. Ya, nomor 18. Aku Ridwan. Ini kelasku. Di kelasku ada kursi dan ada meja dan papan tulis. Terus kemudian kursi di belakang meja. Papan tulis di depan kelas. Berdasarkan wacana tersebut, jawaban yang tepat atas pertanyaan berikut. Di mana papan tulis? Fokus, langsung fokus ini. Di mana papan tulis? Langsung fokus saburotun. Nah, berarti jawabannya kan ini jelas ya. Berarti amama alfas. Cari saburotun ini ya. Oke, lanjut nomor 19. Kalimat yang tepat untuk melengkapi wacana berikut adalah zalika shodiq. Itu shodiq itu temanku. Jadi itu temanku. Kenapa ini zalika? Ini kan laki-laki. Shodiq itu kan laki-laki. Berarti kata tunjuknya zalika. Kalau perempuan tuh shodiqoh itu berarti tilka. Tilka shodiqoh.
sotikoti. Nah, kalau sotiki berarti dia zalika. Oke, lanjut. Zalika itu adalah temanku. Namanya ismuha. Namanya ininya ya, itu. Ya, namanya Yudi. Aku di kelas. Aku duduk titik-titik bersamanya. Aku duduk apa? Nek duduk fil kursi di kursi di atau di dalam kursi. Aku duduk di dalam kursi. Enggak ya. Aku duduk di atas kursi. Kita cari yang C. Aku duduk di atas lemari. Aku duduk dari kelas. Ini enggak nyambung. Di atas lemari juga enggak mungkin. Nah, tinggal ini kan. Tapi nek mosok di dalam kursi juga berarti di atas kursi duduknya. Nah, berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut. Perhatikan wacana berikut ini. Aku Hamdan. Saya Hamdan. Saya seorang murid di sekolah madrasah Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Di kelasku khoritoh. Khoritotun itu peta. Ada peta dan ada penghapus papan tulis. Ada peta dan ada penghapus papan tulis. Ini temanku. Namanya Rahman. Dia duduk di depan Usman. Dan titik-titik Sita. Dan titik-titik Sita. Dia duduk di depan Usman dan titik-titik Sita. Nah, ala kan artinya di atas. Lagian kalau ala itu masuk ke dalam huruf jar majrur. Bukan ke dalam masuk ke dzaraf makan. Kalau dzaraf makan itu nanti jatuhnya ke mudhof ilaih, bukan ke jar majrur. Kalau ala itu ke jar majrur. Jadi ini kan salah ya. Nah, berarti kan ketika dia duduk di depan Osman dan titik-titik Siti, kita cek. Janiba itu di samping. Di samping. Ini amama di depan. Fauqa di antara. Ila itu majrur ya. Ini huruf jar majrur jelas enggak? Ini sudah enggak, ini sudah enggak. Dan tinggal di depan, mau sudah di depannya Usman, enggak mungkin di depan ini juga enggak mungkin. Di antara, kita enggak mempelajari di antara. Jadi enggak usah, berarti tinggal ini, Janiba. Di samping Siti. Jadi, Hamdan itu Rahman itu duduknya di samping Siti. Sinta nih kok Siti toh. Maaf. Ini Sinta. Aduh, putar nih tuh. Sinta bukan Siti. Sinta di samping Sinta. Oke, lanjut. Nomor 21. Arti kata yang di bergaris bawah. Oke, Ibu hapus dulu ya. Hapus dulu. Berarti ini arti ini toh. Nah. Arti yang bergaris bawah ini. Ini yang bergaris bawah. Artinya, oh enggak ini, Deng. Maaf. Arti yang bergaris bawah yang ini. Maaf. Kita ini tuh, Jen. Artinya ini apa? Artinya amama. Amama di depan ya. Di samping tadi. Niba. Terus di belakang waro'a.
ro'a. Di bawah fi. Di bawah itu di bawah kok fi itu. Di bawah itu tahta, maaf. Di bawah itu tahta. Tahta. Oke, lanjut. Sekarang nomor 22. Gambar dengan kosakata tobashir, tobashir. Ini jelas enggak? Tobashir itu kan kapur, berarti ini kapurnya banyak. Terus penulisan huruf sambung yang benar dari huruf lepas mim. Kita sambung mim di depan, kaf di tengah, ta di tengah, ba di akhir. Oke. Mana? Oke, lanjut. Nomor 24. Agar menjadi kalimat sempurna, urutan yang benar adalah cari subjeknya dulu. Kalau ajak kayak gini, cari subjek. Subjeknya itu ada Fatimah, ada Aisyah. Berarti dua toh. Kalau dua berarti ada penghubungnya, yaitu wa. Bisa Fatimah wa Aisyah, bisa Aisyah wa Fatimah. Ini yang cari yang dua atau satu depannya. Oh ini, kok dua, tiga atau satu, semuanya tiga dan satu. Oke, berarti bisa memungkinkan semua. Berarti yang cari yang 341 atau 143. 341, ini ya 341 atau 143. Atau ini. Nah, berarti kita memperkecil kemungkinan. Berarti yang B dan yang D enggak. Berarti kemungkinan A atau C. Terus lanjut. Ini kan sudah ya. 314 atau 143. 341 atau 143. Oke. Terus kemudian ketika Fatimah wa Aisyah atau Aisyah wa Fatimah, ngapain? Aisyah dan Fatimah ngapain? Nah, Aisyah dan Fatimah, amama, dorof makannya dulu. Amama, berarti lanjutannya ini. Lanjutannya ini. Amama, di depan apa? Di depan saburo. Berarti yang 52, mana yang 52? Ini ya. Ini 2 dan 5, enggak mungkin Fatimah dan Aisyah, Saburoh Amama enggak mungkin. Berarti yang C. Ini jelas salah. Oke, gitu cara menganalisa. Terus lanjut. Oh, kita lanjutnya ke sana. Ke atas, ke atas, ke atas. Kita melanjutkannya ke atas. Kita kecilkan dulu. Ya, ini. Sekarang nomor 25. Ya, arti kata yang bergaris bawah berikut adalah, langsung fokus ke yang bergaris bawah. Sahah. Sahah itu adalah halaman. Kamar mandi, hamam. Terus perpustakaan, maktabah. Masjid, masjid. Oke, sekarang yang isai. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar pada lembar jawab ujian. Berikut huruf jar pada wacana berikut. Sebutkan huruf jar. Astagfirullahaladzim. Sebutkan huruf jar pada wacana berikut. Kita cari yang namanya huruf jar. Fi, ala, ila, min. Oke. Ana enggak ya. Hilmi enggak.
Ana enggak, tilmid enggak, fi 1. Madrasah enggak, Muhammadiyah enggak, ana enggak, min 2. Solo 2. Sodik kan, min 3. Yogyakarta, ana fi 4. Wa aliyah wa hasanah lahibatani ila, ini ila 5. Ila kan ke. Berarti ini ada 5. Kalian tulis. Yang pertama adalah fi. Terus kemudian min. Kemudian min lagi. Kemudian fi lagi. Kemudian ila. Oke. Sebutkan 3 huruf jar bersama artinya. Nih tinggal ini disalin, berarti ini ya, yang jawabannya ini disalin fi. Fi itu artinya di dalam atau di. Terus kemudian min itu dari. Terus kemudian ila itu ke. Ala itu artinya di atas. Ini ya, yang kita pelajari ada 4. Terus terjemahkan wacana berikut ke dalam bahasa Indonesia. Torik ya torik. 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 Dari. Kelas. Dan. Ishak. Ishak di maktabah perpustakaan. Oke, salinlah kalimat berikut dengan baik. Kalian tinggal nyalin ini. Wah, enak banget ini. Nek, salin ya tinggal nulis persis. Utlubul ilma. Tinggal nulis persis. Bisa atau kalian nulis persis kayak gini? Ini Bu Tasim nggak pakai ini ya, jadi tulisannya ya meleset lu. Nah, dan seterusnya ditulis persis kayak gini. Kalau kalimatnya salinlah. Kalau artinya, kalau misalnya kalian diminta untuk artikan utlubul. Jadi gini cara menghafal. Utlubul ilma minal mahdi ilallah di. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Atau dari buayan sampai liang lahat. Ini tuntutlah ilmu. Ini tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati atau dari lahir ke mati. Itu ya. Terus lanjut lengkapi dialog berikut ini. Muhammad, titik-titik aina anta. Di mana titik-titik di mana kamu? Ya Luqman. Ana min madrasah. Ini kalau kan ini kan min ya. Dari madrasah, dari sekolah, berarti ini min. Min aina kan menanyakan
dari mana kan? Dari mana? Jadi min aina anta ya Lukman, ana min madrasah. Nah, ini Afan tadi di atas sudah ya, berarti ini jawabannya adalah sukron. 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 Sukron jazilan. Oke, lanjut. Ini tentang dorok makan. Ainal kursi. Kursinya ada di mana sih ini kursinya? Kursinya di mana ini? Di belakang meja. Waro'a. Waro'a. Terus di mana Ustazah? Nah, nih di depan papan tulis. Oh, ini faslun itu kelas berarti di depan. Amama. Terus horito peta. Petanya di mananya apa ini? Lemari. Peta itu ada di samping janiba. Oke, kayak gitu ya. Terus lanjut. Ini ada di samping janiba. Samping penghapus papan tulis. Ini Mas Balah ini apa ini tong sampahnya ini ada di depan kelas Amama. Ustadznya ada di mana? Ustadznya ada di belakang meja waro'a. Waro'a maktab. Lanjut. Aina ustazah. Di mana ustazahnya? Ustazahnya perbandingannya kelas. Kelas itu ya berarti di depan. Kalau saburoton berarti juga di depannya, ustazahnya di depan saburoton atau ustazahnya ada di depan kelas. Amama ini artinya amama, isinya aina Mas Balah. Ini tempat sampahnya ada di mana? Di samping lemari janiba. Ini janiba. Terus lanjut. Aina kharitoh. Kharitoh peta, ini peta. Di mana peta? Petanya ada di ini depan belakangnya mana sih? Ini ada di belakang ya. Kayaknya di belakang kan ini. Ini depannya tuh sini. Berarti ini di belakang kelas. Waro'a ini. Waro'a. Terus lanjut. Aina kursi. Di mana kursi? Ini kursinya di sini. Mejanya di sini. Kalau kita duduk menghadap meja, berarti kursinya itu di belakang meja. Waro'a juga, ini waro'a. Terus lanjut. Aina sapuro. Sapuro papan tulis. Di mana papan tulis? Papan tulis di depan kelas Amama. Itu ya. Terus susunlah kata acak berikut ini. Ini Ahmad itu depannya, berarti dia subjeknya ya, pelakunya harus di depan. Ahmad waro'a maktab. Terus Fatimah amama basel. Pokoknya doroh makannya di tengah-tengah ya, doroh makannya. Jadi kuncinya itu pelakunya dulu. Pelaku yang pertama itu ditaruh di depan tuh pelakunya. Kedua doroh makannya. Doroh makannya, keterangan tempatnya. Terus yang ketiga baru ini isimnya. Isim atau kata bendanya. Gitu ya. Ini berarti al-khizanah, janibah, maktab. Terus al-masbalah, waro'ah, madrasah. Al-kharithah, janibah, saburah. Terus lanjut. Nih, berilah tanda silang. Mahadha ya ahi. Apa ini? Hai saudaraku, ini adalah kelas. Terus lanjut.
Hal tilka sapuro, apakah itu papan tulis ya Ahmad? Bukan, itu ini apa? Masbalah. Terus lanjut yang ketiga. Al-Kharitoh. Al-Kharitoh peta. Ini peta, ini di samping papan tulis. Mana yang peta di samping papan tulis? Nih. Terus lanjut. Astagfirullah, ini kenapa susah? Nah, oke. Aina ustazah. Di mana ustazahnya? Ustazah. Ini di mana ini? Di depan kelas. Mama. As-saburah. Ini suruh cari subjeknya ustadznya. Ustadz berarti setelah ustadz ini ya, mudhorof makannya. Terus baru kata bendanya. Berarti nomor 1 ustadznya, nomor 2 ini, nomor 3-nya ini. Yang mana ustadz? Cari ustadz. Wara'a sabura. Oke, nih. Lanjut. Penghapus di samping kapur. Penghapus di samping kapur. Penghapus, kita cari penghapus, bahasa Arabnya adalah tolasah. Tolasah. Di samping janibah. Ini gitu, mudah toh. Matilka ya ukhti, siapa itu ya ukhti? Matilka ya ukhti, siapa itu? Itu kok siapa atau maki apa? Maaf. Apa itu? Saudaraku? Itu, nah, ini yang ditunjuk ini. Berarti apa? Khizanah, karena lemari. Terus kemudian nomor 8, Ainal kursi, di mana kursi? Kursi waro'al maktab. Waro'a itu di belakang. Lanjut. Ini kalimat acak, cari subjeknya. Kalau ini susunlah kalimat acak haza dulu. Haza itu kata tunjuknya. Haza dulu, terus kemudian haza. Ini kan haza itu laki-laki. Berarti haza itu untuk menunjuk kata benda laki-laki. Berarti ini dulu. Maktab dulu. Pasangannya haza adalah maktab. Baru dan nomor 1, nomor 2, nomor 3, baru nomor 4, baru nomor 5. Kenapa ini tilka ini pasalnya horiyah? Tilka itu untuk perempuan, kata tunjuk perempuan. Ini kan perempuan. Kalau laki-laki itu tuh zalika, bukan tilka. Itu ya. Berarti hadza maktab. Mana yang hadza maktab? Hadza maktab wa tilka horiyah. Terus nomor 10. Hadhihi, apakah ini khoritoh? Nih, kalau khoritoh kan perempuan, maka kata tunjuknya pakai hadhihi. Hadhihi. Apakah ini peta? Hai Aisyah. Naam. Kalau naam ya tinggal ngulang. Hadhihi. Ini sama. Kalau naam itu mudah. Kalau naam tinggal ini. Hadhihi khoritoh. Tinggal ngulang ini khoritoh. Karena kan membetulkan. Oke. Oh, ternyata sudah habis. Oke, kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, selamat belajar. Semoga Allah memudahkan besok PTS-nya dan memandaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.